Shalom, selamat pagi, dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung, di mana Yesus mengalami satu penderitaannya menuju kayu salib. Firman Tuhan kali ini akan saya beri judul atau tema Dahsyatnya Salib Yesus, yang terambil dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Firman Tuhan mengatakan demikian: mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat hebat, yang tentunya kita tidak bisa menanggungnya. Dari istana Pontius Pilatus, dia dicambuk dengan cambuk Romawi yang begitu sangat mengerikan. Dagingnya dicabik-cabik, dirobek-robek sedemikian rupa. Kepala diberi mahkota duri. Bahkan Alkitab mencatat wajah Yesus sudah tidak terlihat. Artinya apa? Wajah Yesus sudah tidak bisa dikenali lagi karena rusak. Tubuhnya rusak. Dan dari Pontius Pilatus, dia harus memanggul salib yang demikian beratnya menuju ke bukit Golgota. Sampai di sana dia harus digantung di kayu salib dengan dipaku tangan dan kakinya. Selama 6 jam dia berada di kayu salib. Dan itu penderitaan yang sangat-sangat berat. Dan salib sebenarnya merupakan hukuman yang hanya diberikan pada orang-orang tahanan politik atau orang-orang yang sangat jahat. Tapi itu diberlakukan kepada Yesus yang tidak bersalah sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, ada 3 peristiwa besar dalam penyaliban Yesus. Yang pertama, gelap 3 jam. Kita bisa melihat ayat 45 sampai ayat yang 46, firman Tuhan mengatakan demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu terjadi satu peristiwa di mana daerah sekitar itu menjadi gelap selama 3 jam. Suatu gerhana matahari yang sangat langka. Dan itu terjadi pada waktu itu. Orang-orang yang ada di situ ketakutan. Mereka ada yang khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi?
Dia bertanya-tanya. Ada yang berteriak-teriak histeris tentunya di sana. Bapak Ibu terkasih, kok kita pelajari ayat ini? Yang pertama, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus menanggung penderitaan sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus menanggung penderitaannya sendiri. Maka dia berseru-seru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini dia benar-benar seorang diri. Allah meninggalkan dia. Orang-orang terdekatnya hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada waktu itu mengejek dia. Dia benar-benar seorang diri. Mengapa Allah meninggalkan dia? Karena pada waktu itu Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia. Dosa umat manusia ditumpahkan sepenuhnya kepada Yesus. Dan di pemandangan Allah, Yesus penuh dengan dosa. Yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa manusia dalam perjanjian lama. Dosa-dosa manusia dalam perjanjian baru. Dosa-dosa manusia dalam kehidupan masa kini. Maupun manusia yang akan datang. Itu sudah ditanggung oleh Yesus seluruh dosa-dosanya. Maka melihat peristiwa itu, Allah tidak bisa memandang dosa. Dan dosa itu ditumpahkan seluruhnya di dalam diri Yesus. Dia harus menanggung dosa-dosa yang dia tidak lakukan, yaitu dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa hebatnya Yesus. Karena kasih, dia rela menanggung dosa kita yang demikian besarnya. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Supaya kita mendapatkan surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, responi panggilan yang Tuhan telah sudah berikan pada saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Yesus sudah berkorban untuk kita karena kasih-Nya kepada kita. Kemudian peristiwa yang kedua itu apa? Peristiwa yang kedua adalah tabir bait suci terbelah menjadi dua. Di dalam tabernakel, tabir bait suci itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Di mana ini menggambarkan terpisahnya antara Allah dan manusia. Ayat 51, 53. Kita baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Sampai di sini saja. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini berbicara bahwa hubungan antara Allah dan manusia yang sudah terpisah berabad-abad lamanya. Karena dosa-dosa manusia saat itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Hubungan manusia yang sudah terpisah diperdamaikan kembali oleh karena kematian Yesus. Dan itu adalah ide dari Allah, bukan manusia. Allah yang memprakarsai pendamaian itu di dalam Yesus, di dalam kematian Yesus di kayu salib. Supaya hubungannya antara Allah dan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Kemudian yang kedua, merupakan bukti perkenanan Allah pada manusia
bahwa Allah kembali berkenan kepada manusia oleh karena pengorbanan Yesus itu sendiri. Jadi jika kita berkenan di hadapan Allah bukan karena kita baik, bukan karena hebat, tetapi karena Yesus yang telah berkorban bagi kita. Yesus yang telah menebus dosa kita. Yesus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang akhirnya kita mendapatkan perkenanan Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita manusia yang berdosa telah ditebus oleh darahnya dan kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang layak menghadap Dia. Kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menjadi berkat karena kita diperkenan oleh Tuhan. Kemudian peristiwa yang ketiga, terjadi satu gempa bumi yang sangat hebat, di mana kubur-kubur terbuka pada waktu itu. Lebih tepatnya kita membaca ayat 51 sampai 53, demikian firman Tuhan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat ini berbicara bahwa Yesus itu berkuasa atas alam maut. Alam maut tidak bisa menguasai Yesus, karena Yesus yang berkuasa atas alam maut. Dan di sana dikatakan orang-orang kudus bangkit. Yang artinya apa? Bahwa alam maut pun tidak juga berkuasa pada diri orang yang percaya. Alam maut tidak bisa berkuasa atas diri kita. Dan dikatakan setelah kebangkitan Yesus, mereka pun mulai keluar dari kubur dan menampakkan diri di kota kudus. Ini berbicara mengenai satu bukti akan ada pengangkatan orang-orang percaya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum aniaya besar, kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan menyayangi kita. Amin. Hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu apa bukti-bukti dahsyatnya salib Yesus? Yang pertama, kematian Yesus di kayu salib menggenapi seluruh kitab suci, yang berarti rencana Allah telah digenapi. Iblis dikalahkan. Dan kuasa dari Yesus itu diberikan pada kita sebagai gerejanya. Kita bisa menginjak ular. Kita bisa menginjak kalajengking. Yang artinya apa? Mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Kita telah diberi otoritas untuk itu. Dan kita sebagai orang-orang percaya dapat membalikkan keadaan. Keadaan yang buruk menjadi baik. Kutuk menjadi berkat. Itu kuasa yang diberikan pada kita sebagai orang percaya. Maka jangan takut dengan keadaan zaman sekarang ini. Karena kita memiliki kuasa dari Yesus Kristus yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di akhir zaman ini. Disinilah Tuhan sedang mengadakan perbedaan. Di zaman inilah, di saat inilah Tuhan sedang mengadakan perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Antara orang percaya yang sungguh-sungguh dengan orang yang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Ini akan dibuktikan. Dan saat ini adalah pemurnian bagi gereja Tuhan.
Saat ini kita ibadah di rumah, tidak ibadah di gereja. Apakah ada di antara kita yang tidak beribadah di rumah, yang tidak mengadakan ibadah di rumah? Saya percaya jemaat Philadelphia semuanya mengadakan ibadah di rumah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian bukti dahsyatnya salib Yesus yang kedua. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ini merupakan awal dari kelahiran baru bagi manusia. Manusia tidak bisa lahir baru tanpa Yesus. Manusia tidak bisa bertobat tanpa Yesus. Maka sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, responi panggilan kita. Ayo kita lahir baru setiap hari. Amin. Supaya hidup kita diperkenankan oleh Tuhan. Hidup kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di akhir zaman ini. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita dan menyembuhkan ekonomi kita yang berantakan, dan menyembuhkan keluarga kita yang retak, dan menyembuhkan apa saja. Dan Yesus sanggup memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Amin. Yang terakhir, perjanjian Allah dengan Abraham juga berlaku untuk kita. Perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham juga berlaku pada diri kita sebagai orang percaya. Janji berkat, janji kemuliaan, janji-janji yang besar yang Tuhan berikan kepada Abraham, itu juga menjadi milik kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata banyak sekali berkat yang diberikan Tuhan pada kita melalui karya penyalibannya di kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah berikan semua untuk kita supaya kita memiliki semua. Untuk itu, Bapak Ibu yang kasih dan saudara yang kasih, belajar taat, belajar setia, dan hidup kita tetap berfokus pada Tuhan dan senangkan hatinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, di mana Engkau mau menggantikan kami, Tuhan, yang seharusnya kami dihukum. Engkau mau menggantikannya. Engkau mau menebus dosa-dosa kami. Engkau mau melayakkan kami. Engkau mau memperkenankan kami dan mempercayai kami sebagai alat kemuliaan-Mu di akhir zaman ini. Untuk itu, kuatkan dan teguhkan hati kami, Tuhan, agar kami tetap setia dan taat dalam segala hal. Bapa, kami minta berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu, agar mereka semakin mengenal Engkau, semakin dewasa, dan mereka semakin setia dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.